masalah dengan sistematis dan grafik. Nah, jadi berpikir komputasional yaitu membantu menjadi lebih kreatif saat menyelesaikan masalah. Dengan cara ini, kamu bisa menemukan solusi yang lebih cepat, mudah, dan berbeda dari biasanya. Pendekatan ini membantu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, mengenali pola yang bisa digunakan dalam solusi, mencari informasi relevan, dan membuat algoritma sebagai panduan penyelesaian masalah. Adapun contoh berpikir komputasional keseharian sehari-hari yaitu menyiapkan perlengkapan belajar untuk sekolah. Apa saja yang disiapkan untuk perlengkapan sekolah? Jadwal atau roster kan? Roster. Terus kalau ada PR dan menyiapkan tas sekolah. Nah, berpikir komputasional. Adapun tujuan berpikir komputasional yang pertama, membantu dalam pemecahan masalah kompleks. Adapun membantu dalam pemecahan masalah kompleks yaitu berpikir komputasional melatih siswa atau individu untuk memecah masalah besar dan rumit menjadi bagian-bagian kecil. Dan yang kedua, mengembangkan pola pikir logis dan sistematis. Proses berpikir komputasional melibatkan langkah-langkah logis seperti menganalisis data, menganalisis pola, merancang algoritma, dan memvalidasi solusi. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan dalam pemecahan masalah. Selain logika, berpikir komputasional mendorong individu untuk menemukan cara-cara baru atau inovatif dalam menyelesaikan masalah. Misalnya,
5. Berarti pengertian pengenalan pola sudah selesai kan? Dan kelompok pengenalan pola. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok algoritma.
contohnya